Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam rangka atau proses pergantian pengurus DPP dan BGKP tahun depan, maka pertama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus DPP, BGKP dan karyawan dan semuanya saja yang membantu pelayanan di gereja selama tahun 21 sampai dengan 23, karena kita sudah bersama-sama mengarungi 3 tahun ini melayani seluruh keluarga besar umat Katolik Sakramen Maha Kudus. Ada saat-saat bahagia, ada saat sedih, ada saat-saat perjuangan, bahkan mungkin hidup mati ketika 2 tahun masa pandemi. Tapi juga ada saat-saat penuh rasa syukur karena pelayanan kita membuahkan kebahagiaan luar biasa dan bisa mewujudkan apa yang diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam rangka menghayati hadirnya Yesus dalam hidup keluarga, kita diajak untuk juga memilih murid-murid Yesus dan pelayannya di dalam keluarga. Sekali lagi kepada pengurus lama terima kasih, kepada para pengurus baru beranikanlah diri Anda untuk melayani demi Tuhan Yesus dan gereja, karena kita sudah mengalami berbagai berkat anugerah dari Tuhan Yesus. Kita menjadi inspirasi, diberkenankan menjadi garam atau menjadi berkat bagi orang lain. Ada prestasi-prestasi yang muncul dan pelajaran-pelajaran dalam dinamika hidup bersama. Ayo, usahakan melalui keluarga-keluarga memilih pengurus dewan pastoral dan dewan yang mengurusi aset atau hal-hal yang berhubungan dengan keuangan paroki kita. Terima kasih. Selamat memilih. Amin. Bapak Ibu umat Allah yang terkasih di Paroki Sakramen Maha Kudus, tahun 2023 ini adalah tahun keluarga bagi Keuskupan Surabaya. Ini mengingatkan memang betapa pentingnya posisi keluarga dalam hidup menggereja. Lingkungan itu adalah himpunan dari keluarga-keluarga. Paroki adalah himpunan dari lingkungan-lingkungan. Maka di dalam pemilihan, pencalonan pengurus baru, fungsionaris paroki, pada kesempatan ini kita menjadikannya sebagai peristiwa gereja sekaligus peristiwa keluarga. Maka proses pencalonannya dilakukan dalam keluarga. Keluarga sebagai sebuah persekutuan, memikirkan gereja. Keluarga sebagai sebuah persekutuan, memohon kepada Allah untuk calon fungsionaris yang akan datang. Maka pada periode kepengurusan yang akan datang ini, kita mulai prosesnya bukan seperti pemilu dengan suara dari orang per orang, tidak. Tetapi dari keluarga ke keluarga. Keluarga berkumpul sebagai satu persekutuan iman, memohon berkat Tuhan, memohon penerangan Roh Kudus, supaya berhati jernih, berpikiran bening, untuk mencari dari warganya di lingkungan, untuk dipersembahkan sebagai pelayan umat. Maka disebarkan kepada Bapak Ibu cara-cara, tata cara peribadatan untuk pencalonan fungsionaris baru. Memang agak aneh, karena memang tidak biasa selama ini di mana-mana. Tetapi kita di paroki kita akan mencoba. Kita akan mengawali suatu proses yang baik, supaya pemilihan fungsionaris ini menjadi peristiwa gereja, peristiwa keluarga, peristiwa iman, bukan peristiwa politik.
maka kita umat Katolik akan memberi contoh yang baik bahwa pemilihan kepengurusan bukan proses pemilihan politis, tetapi adalah persembahan diri serta penerangan Roh Kudus bagi penyusunan kepengurusan baru. Selamat untuk mengikuti tata cara baru di dalam pemilihan pencalonan fungsionaris paroki yang baru dan lingkungan. Kita akan melihat dan belajar dari video sebuah simulasi bagaimana di dalam keluarga melakukan proses pencalonan itu. Ikuti dan cobalah di keluarga Anda dan hayati ini sebagai sebuah peristiwa iman. Tuhan memberkati. Oh iya, kita belum isi form ya? Oh, iya. Yuk kita isi form yuk. Tapi kita doa dulu, ya. Oke, yuk. Nanti bacaan pertama K-nya ya. Untuk bacaan Injil dianggi, ya. Mari kita mulai. Keluargaku yang terkasih, kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, sehingga menjadi anggota Gereja Katolik Paroki Sakramen Maha Kudus. Kita memiliki tanggung jawab yang suci untuk mencalonkan orang yang tepat bagi penggembalaan dan pelayanan di lingkungan dan paroki kita ini. Oleh karena itu, kita sebentar lagi akan melakukan musyawarah untuk mencalonkan orang-orang, baik dari anggota keluarga kita sendiri, ataupun dari warga lain, anggota jemaat di lingkungan kita. Marilah kita lakukan proses ini dalam doa dan bimbingan sabda Tuhan. Kita buka dengan lagu pembukaan. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cinta. Mari kita merenungkan sabda Tuhan yang kita dengar tadi. Kalian semua yang kucintai, Tuhan Yesus sampai 3 kali bersabda, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu artinya tugas penggembalaan jemaat sangatlah penting sebagai tanda dan cara mencintai. Mari kita hening sejenak dengan memohon Roh Kudus memakai hati kita, sambil mengingat nama-nama warga lingkungan kita untuk kita usulkan. Lalu kita sepakati mengisi formulir yang akan kita kirim ke paroki secara tertutup. Jadi ini sifatnya rahasia. Hanya keluarga kita yang tahu isinya, dan nanti para romo yang akan membukanya. Sekarang kita diskusi memilih nama-nama yang akan dicalonkan. Romo Kepala Paroki menginginkan daftar calon jemaat yang paling tidak bukan batu sandungan umat. Daftar orang-orang yang diterima dan dicintai warganya. Nanti dari daftar nama yang terkumpul, Romo bersama tim formatur akan memilih dan menempatkan nama-nama yang sesuai untuk bidang-bidang perutusan di kepengurusan. Jadi kita hendak mengusulkan dan mempersembahkan para nama yang di jemaat lingkungan kita, baik dan tepat untuk membantu Romo dalam tugas suci penggembalaan jemaat. Pertama, kita akan diskusi memilih 2 nama untuk di pengurus lingkungan.
4 nama untuk kepengurusan paroki, DPP dan BGKP, serta 2 nama untuk menjadi asisten imam.